Haleluya, haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 206. Waktu pagi. Pagi, ku datang lagi. Ku bersimpu di hadirat-Mu, merenungkan akan kasih-Mu yang selalu membasahi hatiku. Waktu pagi, ku datang lagi. Ku bersimpu di hadirat-Mu, merenungkan akan kasih-Mu yang beri kedamaian, dalam hidupku. Kan ku nikmati kebesaran-Mu, kan ku nikmati keagungan-Mu. Ku sembah Engkau Yesus Tuhanku, Engkau Allahku ya Rajaku. Kan ku nikmati, kita mengangkat tangan kanan kita, kan ku nikmati kebesaran-Mu, kan ku nikmati keagungan-Mu. Ku sembah Engkau Yesus Tuhanku, Engkau Allahku ya Rajaku. Haleluya. Kita kembali pujikan pujian ini dari atas. Nanti pada kornya saya mengundang hamba Tuhan muda Pendeta Hendrik Toda untuk membuka ibadah kita dalam doa. Waktu pagi, ku datang lagi. Ku bersimpu di hadirat-Mu, merenungkan akan kasih-Mu yang selalu basahi hatiku. Waktu pagi, haleluya. Waktu pagi, ku datang lagi. Ku bersimpu di hadirat-Mu, merenungkan akan kasih-Mu yang beri kedamaian dalam hidupku. Kan ku nikmati, haleluya, kan ku nikmati keagungan-Mu. Ku sembah Engkau Yesus Tuhanku, Engkau Allahku ya Rajaku. Kornya sekali lagi, kan ku nikmati. Kita angkat tangan kanan kita. Kebesaran-Mu kan ku nikmati, keagungan-Mu. Ku sembah Engkau Yesus Tuhanku, Engkau Allahku ya Rajaku. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan, karena Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Senantiasa Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan, secara khusus bagi kami umat-umat ketebusan-Mu Tuhan. Itu sebabnya ucapan syukur kami Tuhan. Lewat ibadah pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang beribadah melayani Engkau, mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan.
yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya mohon kehadiran-Mu Tuhan, mohon belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah pelayanan kami mohonkan Dikau sebagai imam besar hadir di tengah-tengah kami, mengerjakan pelayanan pendamaian agar senantiasa kehidupan kami semakin dibaharui, semakin disucikan, layak menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa tanpa kehadiran-Mu sebagai imam besar Tuhan, ibadah pelayanan kami hanya kering tanpa arti. Itu sebabnya Tuhan, mohon Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah pelayanan kami, mengurapi kami semua Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, juga saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan melawati Tuhan, mengurapi semuanya, pelayan-pelayan mulai dari pimpinan puji-pujian, pemain musik, singers, alat musik yang kami gunakan, yang mengoperasikan laptop, biarlah Tuhan mengurapi sampai kepada hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebesaran firman-Mu Tuhan. Engkau taruh keberanian untuk menyampaikan firman agar senantiasa mengoreksi kehidupan kami Tuhan, sebab kami menyadari masih banyak kegagalan, masih banyak kesalahan di dalam hidup ini, dalam kami mengikut melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan-Mu, mohon urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Namun kami menyadari Tuhan, ada satu pribadi yang selalu tidak senang saat melihat kami berusaha sungguh-sungguh menghadap hadirat-Mu. Itulah pekerjaan kuasa iblis setan. Itu sebabnya kami mau bersatu hati mohon wibawa dari ilahi. Kami mau tolak pekerjaan kuasa iblis setan apapun bentuknya, yaitu dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan dalam kehidupan kami. Gereja-gereja lain, persekutuan-persekutuan lain yang pada jam yang sama pada saat pagi hari ini bersama beribadah dengan kami Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi sebagaimana Tuhan berkati kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Satu kerinduan kami, persatukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar, segera terbentuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, Engkau segera datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami buka tabiskan ibadah kami pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, diucapkan terima kasih pada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah ini bersama dengan kami di tempat ini atau yang mengikuti lewat siaran internet, dari tempat ini saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Biarlah kita datang pada pagi hari ini memuji memuliakan nama Tuhan. Mau digarap kerjakan oleh firman Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dalam nyanyian rohani 328. Allah itu baik. Tuh baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kor kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Mari bersama kita berdiri. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kor kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya,
Yesusku luar biasa kasih setianya. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu baik bagi kita, menolong kehidupan kita. Walaupun kita yang sudah jatuh di dalam dosa, Dia mau mengangkat kita kembali supaya kehidupan kita tetap berada pada jalannya Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita, jalan hidup orang benar. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar makin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Jalan hidup orang benar. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sekali lagi, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Puji Tuhan. Nah, ini yang menjadi kerinduan kita, supaya kita yang sering kali jatuh di dalam dosa, supaya diterangi oleh cahaya firman Tuhan, supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita khawatir dalam kita mengiring melayani Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita, jangan kamu khawatir. Kamu khawatir, saudara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, dengan padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, Dia pelihara. Jangan kamu khawatir,
apa yang jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Puji Tuhan. Jangan kita khawatir, sebab kekhawatiran ini adalah sifat dari bangsa kafir. Oleh sebab itu kita mau disucikan, dibaharui, supaya kita tidak lagi mengikuti kehidupan kekafiran, tetapi kita tetap percaya, berharap Tuhan. Kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita lakukan dalam Psalm nomor 74, Firman-Mu agung. Mari bersama kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, Firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Kor Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Kembali dari atas. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Kor Tuhan, ku ucapkan syukur. Pelayanan selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Gembala. Ku ucapkan syukur. Firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Sekali lagi Kor, kita mengangkat tangan kanan kita. Tuhan, ku ucapkan syukur, haleluya, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya.
kami rindu untuk terlepas dari segala beban dosa. Supaya dalam perlombaan rohani kami bisa mencapai garis akhir, garis finish, yakni menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Namun kekuatan daging kami tidak mampu untuk menanggalkan segala beban dosa, bahkan jerat dosa yang merintangi di depan. Sebabnya kami membutuhkan kuasa firman, pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus, firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua, untuk kami bisa menang menghadapi segala pergumulan yang ada, menghadapi dosa-dosa yang semakin hebat hari-hari terakhir ini, menghadapi pengaruh-pengaruh dunia yang membuat gereja Tuhan tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayanan. Tuhan tolong kami bahkan menghadapi daging kami sendiri Tuhan, dengan segala hawa nafsunya, keinginannya kami tidak mampu. Biar Engkau nyatakan isi hatimu bagi kami saat pagi hari ini. Urapi kami semua mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kami boleh mengalami kuasa firman menyucikan, membaharui kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, juga urapi seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu kami di saat kami mendengarkan firman-Mu, apapun bentuknya kami tolak usir semua. Kami hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terpuji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, baik yang bersama-sama pada pagi hari ini di gedung gereja, juga yang mengikuti ibadah secara online baik langsung maupun tunda, bersama istri saya ucapkan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan selamat pagi. Puji Tuhan, kita kembali melanjutkan Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14, kita membaca masih ayat yang sama. Langsung saja kita baca ayat yang ke-29 sampai 31. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Puji Tuhan. Di sini Yesus memperingatkan Petrus bahwa ia akan menyangkal Yesus. Tuhan Yesus memperingatkan Petrus bahwa ia akan menyangkal Yesus. Diperingatkan, akan berarti sesuatu yang akan terjadi nanti. Peringatan ini menunjukkan kepada kita sekarang firman nubuatan. Peringatan Yesus bagi kita sekarang menunjukkan firman nubuatan, yaitu firman yang mengungkapkan segala sesuatu yang akan terjadi nanti dan pasti terjadi. Akan terjadi dan pasti terjadi. Nah, itu firman nubuatan. Terutama 2 hal, peristiwa besar yang akan terjadi dan pasti terjadi. Terutama tentang 2 hal. Nah, yang pertama, kedatangan Yesus, mempelai pria surga dalam kemuliaan, untuk menjemput mempelai wanitanya yang sempurna. Nah, itu
akan dan pasti terjadi. Jadi akan ada gereja yang akan disempurnakan. Ada orang berkata, mana mungkin bisa sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Betul, Tuhan itu sempurna, tetapi kesempurnaan itu juga mau diberikan kepada kita. Ya, karena di dalam kitab Kejadian kan sudah jelas. Manusia itu diciptakan segambar dengan Allah Tritunggal. Berarti sempurna seperti Tuhan. Tapi sayang dirusak oleh iblis. Ya, manusia dirusak, gambar Allah itu dirusak oleh iblis. Nah, sekarang Tuhan sementara kembalikan. Kita sementara mengalami proses penciptaan kembali untuk segambar dengan Allah Tritunggal sempurna. Nah, jadi akan terjadi dan pasti terjadi. Kalau ada yang tidak percaya, ya biarlah dia yang tidak akan sempurna, ya Tuhan tolong supaya dia suatu saat percaya. Ya, kalau dia tidak percaya tidak sempurna. Tidak bisa menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Semoga kita bisa mengerti. Itu peristiwa yang pertama yang akan terjadi dan pasti terjadi. Nah, peristiwa yang kedua, akan ada aniaya antikris. Itu akan terjadi dan pasti terjadi. Akan ada aniaya antikris. Itu bukan menakut-nakuti gereja, cuma pendeta menakut-nakuti, pasti terjadi di depan ini. Ya, sekarang kita sementara mengalami aniaya sampai pra-aniaya nanti, pra-aniaya antikris. Sengsara Getsemani. Sengsara yang dialami gereja Tuhan akan semakin bertambah sampai pada nanti sengsara Getsemani, pra-aniaya. Sesudah itu kita disingkirkan, yang bertahan disingkirkan, yang tidak bertahan, yang tidak punya kualitas rohani, dia ketinggalan, dia masuk aniaya antikris. Itu akan terjadi dan pasti terjadi. Disertai dengan 21 penghukuman dari Allah Tritunggal. Itu akan dan pasti terjadi. Ada 21 penghukuman dari Allah Tritunggal. Ya, itu 7 meterai itu dari Allah Roh Kudus. Kemudian setelah 7 meterai, ya mari silakan. 7 meterai itu dari Allah Roh Kudus. Kemudian ada 7 sangkakala ya dari anak Allah. 7 malapetaka ya itu dari Allah Bapa. Itu akan terjadi 21 penghukuman. Jadi peringatan Yesus, sekali lagi peringatan Yesus kepada Petrus itu sekarang menunjukkan firman nubuatan. Ya, firman nubuatan yang mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Terutama tentang 2 hal. 1, kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja, mempelai pria surga untuk menjemput mempelai wanita, gereja Tuhan yang sempurna. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akan ada aniaya antikris disertai dengan 21 penghukuman dari Allah Tritunggal. Ini akan terjadi. Nah, firman nubuatan dan firman pengajaran tidak bisa dipisah. Itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Kalau bicara firman nubuatan itu sudah firman pengajaran terkait. Bicara firman pengajaran ada firman nubuatan juga di situ. Itu jadi satu kesatuan. Makanya gereja Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 20-21 dibangun di atas dasar nabi. Nabi itu firman nubuatan, di atas dasar rasul, firman pengajaran. Ini satu kesatuan. Tidak mungkin suatu bangunan pondasinya hanya separuh. Nah, kalau namanya bangunan yang pondasinya utuh, keliling. Nah, itulah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Makanya pemazmur mengatakan, 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang kudapat. Coba dibaca di dalam Mazmur 62 ayat 12 sampai 13. 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang didengar. Coba kita baca. Mazmur 62 ayat 12 sampai 13. 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, 2 kali
dua hal yang kita dengar. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang kita dengar. Itulah firman nubuat, firman pengajaran. Di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada kasih setia Tuhan. Nah itu. Nah, jadi firman nubuat, firman pengajaran tidak bisa dipisah. Kalau ajarannya Papa, ya, didikannya Papa sama saya, menyampaikan firman itu jangan hanya pengajaran, nubuatannya juga ada. Jadi nubuatan itu ibaratnya bius, pengajarannya pisau operasi. Nah, jadi ditunjukkan dulu, kita mau jadi sama dengan Tuhan, kita mau dibawa masuk di dalam Yerusalem baru, mau diluputkan dari aniaya antikris. Sudah terbius dia, oh iya saya rindu jadi mempelai, saya rindu luput dari antikris, baru dioperasi. Nah, dia sudah tidak rasa itu, tidak kesakitan lagi, sembuh. Jadi ditunjukkan, nah ini arahnya, baru ditunjukkan. Ya, kita mau jadi mempelai, ini tidak boleh ya, dosa ini tidak boleh, dosa ini tidak boleh. Nah, ditunjukkan pengajarannya. Coba kalau langsung, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini sudah ditempeleng, tidak tahu apa maksudnya. Ya begitu, ya semoga kita bisa mengerti. Sudah ditempeleng, tak, tidak tahu apa salahnya. Nah, itu judul kamu salah, ini salah, tidak boleh. Nah, sudah dinasihati berkali-kali, pak. Nah, baru, oh iya, begitu. Jangan langsung tak, pukul, ajar, cungkil dia punya, robek perutnya, kasih keluar hatinya. Memang sembuh, tapi berteriak-teriak karena tidak dibius. Ya, makanya tidak mau datang lagi, kapok. Nah ini makanya satu kali Allah berfirman, dua hal yang kita dengar. Firman nubuatan, tunjukkan mau kemana gereja Tuhan. Dan firman pengajaran, ajar untuk bisa mencapai kegenapan nubuatan itu. Puji Tuhan. Nah firman pengajaran adalah firman yang mengajar kita bagaimana berperilaku sebagai anggota keluarga Allah. Ya, supaya bisa masuk kegenapan nubuat. Nah itu firman pengajaran. Ya, mengajar kita bagaimana berperilaku sebagai anggota keluarga Allah supaya masuk kegenapan nubuatan, yaitu menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang luput dari aniaya antikris, yang luput dari penghukuman Tuhan, tetapi bisa masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem yang baru. Nah, itu firman pengajaran. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Pengajaran, nubuat harus bersamaan. Karena keduanya bicara mempelai, nubuatan itu bicara tentang mempelai, pengajaran juga bicara mempelai, maka keduanya, karena tadi satu kesatuan, keduanya disebut kabar mempelai. Ya, itu disebut kabar mempelai. Atau biasa kita dengar dengan istilah firman pengajaran yang benar. Ya itu. Jadi sampaikan pengajaran, ada nubuatan. Cara nubuat ada pengajaran juga. Tidak boleh jalan satu-satu, jalan sendiri-sendiri. Nah, sekarang gereja yang banyak sekarang yang apalagi kita di kalangan Pantekosta hanya bangga dengan nubuatan. Ajarannya mana? Bahkan nubuatannya kebanyakan bersifat jasmani. Nubuatan yang terbesar adalah Alkitab, pembukaan rahasia firman. Ya, semoga kita mengerti. Puji Tuhan. Nah, ini keduanya disebut kabar mempelai atau firman pengajaran yang benar. Kabar mempelai ini mengungkap, nah itu nubuatan itu kan mengungkap. Kabar mempelai ini juga mengungkap segala dosa yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kita. Itu mengungkap semua segala dosa sampai yang tersembunyi dalam hati dan pikiran. Supaya apa? Supaya disucikan. Nah, kita mengalami penyucian, kita diubahkan, suatu saat bisa sempurna seperti Yesus. Menjadi mempelai wanita Tuhan tanpa cacat celah. Kita baca lagi Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5. Firman pengajaran, firman nubuatan sekali lagi itu satu kesatuan. Itu bagaikan air yang memandikan, membersihkan kita. Air hujan yang deras. Kita baca Efesus 5, 25 sampai 27. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, apa tujuannya? Disucikan dengan air firman pengajaran, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini tujuannya. Kalau kita pahami ini, biar kita dibolak-balik, orang namanya dimandikan, diputar kiri kanan, ya kita bisa terima, karena tujuannya supaya kita tampil tanpa cacat celah. Nah itu bisa berserah, mau dimandikan, dibikin bagaimana, yang penting saya tampil sempurna tanpa cacat celah. Puji Tuhan, semoga kita bisa. Nah, kembali ke Markus 14 tadi. Yesus tahu bahwa Petrus hatinya lemah. Tuhan Yesus tahu. Jadi Tuhan Yesus dia tidak bisa kita tidak ada yang bisa disembunyikan dari pribadi Yesus. Yesus tahu bahwa hati Petrus lemah. Petrus tidak akan tahan menghadapi kegoncangan iman, dan dia pasti menyangkal Yesus. Nah, sebab itu tadi di Markus 14 Tuhan Yesus memperingatkan Petrus dengan keras. Kalau dalam Lukas 22 bahkan Tuhan Yesus mendoakan, aku berdoa untukmu Petrus, supaya kalau engkau insaf, nah berarti dia sempat goncang tapi akan insaf. Kuatkan hati sesamamu. Coba dibaca Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi 31 ya, 31 bukan 21. 31-32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Yesus tahu, Tuhan Yesus tahu, ini Petrus biar dia bilang aku tidak akan tergoncang sekalipun aku harus mati. Tuhan Yesus tahu, oh Petrus, hatimu itu lemah. Kalau ada kegoncangan engkau pasti menyangkal, makanya diperingatkan. Tapi di sini Petrus di dalam Markus 14 tadi, oh merasa kuat. Biar mereka semua tergoncang, aku tidak. Bahkan dia tambahkan, aku pun rela mati. Nah, bersama engkau. Nah, ini Petrus merasa kuat dan menolak peringatan Yesus. Nah, Petrus ini kadangkala bahkan sering sikapnya Petrus ini juga ada dalam diri kita. Firman datang, firman nubuatan datang, menunjuk dosa, firman pengajaran menyucikan kita. Nah, tapi kita merasa apa? Tidak punya salah. Merasa benar, tidak ada dosa. Nah, itu merasa kuat namanya. Seperti Petrus, merasa tidak punya salah, merasa tidak ada dosa. Nah, itu merasa kuat seperti Petrus. Penyakit merasa ini yang berbahaya. Ya, di dalam Wahyu pasal 3 kan jelas, sidang jemaat Laodikia. Rohani mereka begitu bobrok, rohani mereka begitu hancur, tapi merasa tidak salah. Aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak kekurangan apa-apa itu menunjukkan tidak ada dosa. Merasa tidak ada dosa. Aku kaya. Padahal Tuhan bilang, engkau miskin, buta, telanjang. Engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Wah, itu keadaan hancur, rohani yang hancur. Tapi begitu firman nubuatan datang, firman pengajaran datang, diungkap dosanya. Oh tidak, saya tidak begitu. Saya tidak salah seperti Petrus. Oh aku tidak. Tuhan Yesus sudah tahu hatinya lemah. Oh aku tidak. Nah itu juga kita. Kadang seperti itu, bahkan sering ya. Firman datang, bukan saya tidak salah. Itu saya tidak berbuat seperti itu. Padahal dibuat. Nah ini berarti mempertahankan dosa. Tidak mau disucikan, tidak mau diubahkan. Nah, itu. Mempertahankan dosa. Seperti Petrus. Ya. Petrus tetap mempertahankan manusia darah daging. Ya. Merasa kuat. Ya. Dia pertahankan manusia darah daging. Sampai akhirnya menyangkal Yesus.
Ya, Matius 10 ayat 33 dikatakan, siapa menyangkal Yesus akan disangkal oleh Yesus di hadapan Bapa. Berarti binasa. Seharusnya Petrus binasa. Ya, itu Matius 10 ayat 33. Seharusnya Petrus binasa. Nah, siapa menyangkal Yesus akan disangkali oleh Yesus di hadapan Bapa. Ini Petrus seharusnya binasa, ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, ini sekarang bagi kita, kalau firman datang selalu kita sangkali, oh saya tidak berbuat dosa, saya tidak salah. Suatu satuan sangkali juga kita. Nah, kita akan binasa, tidak diakui oleh Tuhan. Ya, Matius 7 kan jelas juga. Ayat 21 sampai 23. Kami bernubuat, kami mengusir setan, kami mengadakan mujizat demi namamu. Tapi di ayat 21 Tuhan bilang tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, tidak melakukan firman. Firman datang bukan saya. Di ayat 23 Tuhan bilang, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, disangkal oleh Tuhan. Aku tidak mengenal engkau. Padahal mereka bilang, aku mengenal engkau. Kalau dalam Injil Lukas, kami berjalan bersama engkau. Nah itu. Tapi Tuhan sangkali. Nah, karena tidak mau disucikan. Pertahankan manusia daging, darah daging. Nah, itu menyangkal Yesus. Nah, berarti Petrus sudah menjadi buli-buli tanah liat yang hancur. Ya. Di Markus 14 itu dalam terang tabernakel terkena pada buli-buli emas berisi manna. Ya. Ayat yang sudah kita baca tadi. Itu buli-buli emas berisi manna. Nah, itu kehidupan yang punya iman yang teguh, permanen, sempurna. Tapi Petrus, dia bagaikan buli-buli tanah liat yang hancur, retak dan hancur. Nah, tapi ada tapinya. Petrus masih bisa ditolong karena tergembala. Petrus masih bisa tertolong karena tergembala. Dan masih ada doa penyahutan. Tadi dalam Lukas 21 ya. Masih ada 22. Masih ada penyahutan dari Yesus Gembala Agung. Ayo. Ini pentingnya penggembalaan. Mungkin kita selama ini masih bersikap seperti Petrus. Menolak penyucian. Nah, tapi kalau masih ada dalam kandang. Masih ada doa penyahutan dari seorang gembala. Kecuali kalau dia sudah tidak ada di dalam kandang. Ya. Nah ini masih ada doa penyahutan dari Yesus Gembala yang agung. Di bumi ada doa penyahutan dari gembala di bumi. Nah ini pentingnya penggembalaan. Puji Tuhan. Nah jika sikap menolak firman terus dipertahankan seperti Petrus, sikap menolak firman terus dipertahankan, nah, suatu saat akan menjadi pengejek dan pemecah belah. Nah, itu makanya Petrus sadar, dia catat dalam 2 Petrus pasal 3, di akhir zaman ini akan ada pengejek-pengejek. Dia sadar karena dulu dia seperti itu, dia menyangkal, hampir jadi pengejek, hampir jadi pemecah belah. Untung dia sadar, makanya dia bisa catat dalam 2 Petrus 3. Coba ya dibaca. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ada juga di dalam Yudas 1 ayat 17 sampai 19. Tapi kita baca saja di dalam 2 Petrus 3. Nantilah dibaca juga dengan Yudas supaya sama. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. 3 sampai 6 saja, 3 sampai 6. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ini pengejek. Apa yang mereka ejek? Oh, Tuhan tidak datang-datang. Nah, itu kedatangan Yesus, firman nubuatan. Mengejek firman nubuatan berarti mengejek firman pengajaran. Satu kesatuan, mengejek kabar mempelai. Nah, ini di akhir zaman, ini yang diejek firman nubuatan, firman pengajaran. Nah, di dalam Yudas, pengejek itu pasangannya pemecah belah.
Yudas 1, 17, 19 sampai 19. Sebab Yudas hanya satu pasal. Tetapi kamu, ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah. Pengejek ini pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini ada pengejek. Ini kalau firman selalu ditolak. Bukan saya tidak salah, saya tidak berdosa. Nanti jadi pengejek, jadi pemecah belah, mengejek kabar mempelai, mengejek firman nubuatan, firman pengajaran. Oh, saya tidak pengejek kok. Saya tidak ejek kabar mempelai, buktinya. Biasanya kan begitu. Saya tidak mengejek, buktinya saya tetap ada dalam penggembalaan. Prakteknya sekarang. Praktek pengejek, pemecah belah. Nah tadi di dalam Yudas 1 ayat 18, 2 Petrus 3 tadi juga. Ya, di ayat yang ketiga sampai ayat 6. Ya, prakteknya ya menikmati hidup dalam dosa. Itu praktek hidup dalam hawa nafsu daging. Kalau dalam Yudas 1:18 hidup dalam hawa nafsu kefasikan. Nah itu berarti hidup di dalam hawa nafsu daging. Betul-betul dia hidup di situ, sudah menikmati berbuat dosa. Betul-betul dia menikmati berbuat dosa. Nah ini yang terjadi. Ada dalam penggembalaan. Ada, kelihatan ada di situ. Tapi dia tidak pernah tersentuh firman. Betul-betul dia menikmati berbuat dosa. Dia nikmati, takutnya cuma sama gembala. Dia rokok, minum, ya kalau ada gembala tidak berani. Tapi kalau di depan yang lainnya, biar jemaat yang lain lihatnya, dia nikmati sudah. Dulu saya pernah besuk satu orang jemaat. Memang saya tidak sengaja mau pergoki dia, tidak. Memang tujuannya untuk besuk. Pas dia duduk di depan pintu samping. Sementara watare. Menyala, gagah sekali dia punya menyala. Dia tarik. Saya langsung datang. Selamat sore, tak kaget betul. Langsung dia buang. Dengan gerakan cepat supaya saya tidak lihat. Asapnya dia telan. Kasihan orang ini. Karena waktu saya, mari masuk om, tidak keluar asap. Padahal tadi sudah, berarti dia langsung telan itu. Tak kaget dia langsung telan. Untung tidak tabato-bato. Ini sudah menikmati berbuat dosa. Tapi kalau di depan gembala sepertinya takut dan lain sebagainya. Ini mari jangan seperti itu. Itu pengejek dan pemecah belah. Kenapa dibilang pengejek? Firman sudah datang. Jangan begini, tapi dia lakukan. Nah, itu pengejek. Tidak boleh begini, malah dilakukan. Harus begini, tidak dilakukan. Nah, itu pengejek. Nah, dan pemecah belah. Pemecah belah ini dimulai dari memecah belah nikah. Kalau sudah menikmati berbuat dosa, ya sudah jadi pemecah belah mulai dari dalam nikah. Nah, sampai perceraian dianggap sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Nah, itu sudah memecah belah. Oh, tidak apa-apa. Apalagi kalau dia masih muda, daripada nanti dia dipukul-pukul terus sama suaminya. Nah, bagaimana? Cerai saja kan? Kawin lagi dengan yang lain. Nah, itu sudah dianggap hal yang lumrah, hal yang wajar. Sudah dilegalkan dalam gereja. Pendeta pun melegalkan, menyetujui. Orang yang sudah cerai hidup, menikah lagi, dibawa dalam gereja. Masih diberkati lagi. Lalu dibaca, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa ini bukan pengejek? Dibacakan tapi yang dipraktekkan lain. Pengejek, pemecah belah. Nah, ini jangan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Nah, tanpa disadari, gereja digiring masuk pada pembangunan tubuh Babel, mempelai wanita setan, nikah hujatan. Nah, itu Babel, nikah hujatan, dibawa ke sana gereja.
bukan menjadi mempelai wanita Tuhan. Ya, bukan masuk nikah yang rohani, tapi dibawa masuk nikah hujatan, mempelai wanitanya Babel, mempelai wanitanya setan, itu Babel. Ya. Mohon maaf, di dalam Wahyu 17 ayat 5 Babel itu disebut ibu dari perempuan sundal, pelacur. Nah, pelacur tidak setia. Pada satu laki-laki nikah hujatan. Oh, jangan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang supaya tidak menjadi pengejek, pemecah belah, maka sikap kita terhadap firman pengajaran yang benar, terhadap kabar mempelai harus benar. Sikap kita harus benar. Bukan menolak, tapi harus benar. Nah, bagaimana itu sikap yang benar? 2 Petrus 1 ayat 19. Saya kira ini sudah banyak kali diterangkan, ya, dijelaskan kepada kita sekalian. Nah, mari diulangi lagi supaya kita lebih mantap. Lebih mantap. Kita baca. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Firman nubuatan. Firman yang disampaikan nabi ini firman nubuatan. Tidak bisa dipisah dari firman pengajaran. Satu kesatuan. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Nah, ini sikap yang benar. Kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Nah, sikap yang benar memperhatikan firman pengajaran yang benar atau kabar mempelai seperti memperhatikan pelita di tempat yang gelap. Nah, ini tempat yang gelap. Misalkan ruangan ini tiba-tiba gelap. Lalu ada satu orang yang menyalakan pelita. Mata semua orang pasti akan tertuju di situ. Karena gelap. Dibandingkan ada orang teriak, ada uang 1 juta di sini. Orang cari lampu dulu. Nah, di tempat yang gelap yang dibutuhkan pelita. Bukan duit, bukan makanan. Oh, di sini. Dulu saya pernah ikut satu pesta. Resepsi pernikahan di Buyung Pendoli. Karena papa tidak bisa datang, saya disuruh hadiri. Nah, tempat kami makan, ada meja digelar, tidak ditaruh lampu. Tidak ada lampu. Baru pongas ditaruh di loyang. Biasanya di toples. Ada satu ibu, dia kira itu RW. Sudah sendok nasi, sendok sayur, sendok segala macam, sendok pongas. Dia kira RW. Pasti wajah momiau. Nah, karena gelap. Jadi yang dibutuhkan pelita. Nah, jadi kami yang ada di situ semua ketawa. Ketawa semua. Yang ada yang makan di bagian situ. Wah, ketawa. Nah, itu. Jadi sudah tidak dapat lihat lagi siapa yang ibu-ibu bungkus. Karena gelap. Yang dibutuhkan pelita. Ayo, mari. Artinya bagi kita, jadikan firman, jadikan pengajaran benar atau kabar mempelai itu sebagai kebutuhan pokok. Nah, itu sikap yang benar. Jadikan itu sebagai kebutuhan pokok. Sehingga kita selalu ada kerinduan. Mendengar firman itu, kita bisa mendengar firman dengan suatu kerinduan dan kebutuhan. Nah, itu sikap yang benar. Ada kerinduan dan kebutuhan. Datang ke gereja rindu dengar firman karena butuh firman. Ibadah online rindu dengar firman karena butuh firman. Itu sikap benar. Jadikanlah kabar mempelai itu sebagai kebutuhan utama kita. Pengajaran benar itu sebagai kebutuhan pokok kita. Kalau itu ada dalam diri kita, tidak akan sulit untuk tergembala. Tidak akan sulit. Jadi penggembalaan itu sesuai dengan penggembalaan itu soal hati. Hati yang rindu butuh. Itu penggembalaan. Bukan dipaksa, terpaksa bukan. Tapi semua soal hati. Kalau dia rindu, dia butuh firman, ya tidak usah dipaksa-paksa. Dia tidak akan terpaksa. Pasti mau tergembala. Pasti. Nah, inilah yang menjadi pokok doa saya sebagai seorang gembala. Maka selalu saya berdoa, Tuhan berikan kesetiaan. Berikan kesetiaan, ketekunan, kesempatan kepada jemaat
untuk tekun 3 macam ibadah, tekun makan firman. Nah ini mari semoga kita bisa mengerti. Nah, kita bangsa kafir seharusnya kita tidak berhak untuk menerima firman karena firman ini dipercayakan kepada bangsa Israel. Roma 3 ayat 1 sampai 3. Itu dipercayakan kepada bangsa Israel. Tapi syukur kepada Tuhan. Dalam Kolose 1 25 sampai 27, Efesus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, rahasia firman dibuka kepada kita. Firman pengajaran, firman nubuatan dipercaya, dibuka kepada kita. Kabar mempelai. Nah, sekarang kita belajar contoh bangsa kafir. Kita tidak belajar bangsa Israel karena kita bangsa kafir di luar Israel. Contoh bangsa kafir yang punya kerinduan dan kebutuhan akan firman. Ini contohnya. Kita baca Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8. Ini contoh bangsa kafir yang punya kerinduan dan kebutuhan akan firman pengajaran yang benar, kabar mempelai. Matius pasal 8 kita baca secara lengkap ayat 5 sampai 13. Ayat 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira Roma ini, perwira Itali. Dia bukan orang Israel. Mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Bayangkan, sepatah kata saja dia butuh. Sepatah kata saja dia rindukan. "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini sikap yang benar. Seperti perwira di Kapernaum. Orang yang hebat, namanya perwira, hebat. Punya kedudukan dan pasti kaya. Di dunia kalau sudah namanya perwira itu kaya. Punya kedudukan dan pasti kaya. Nah, tapi kita lihat di sini, bangsa kafir dengan segala kehebatannya tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak mampu. Bangsa kafir dengan segala kehebatannya, mau kaya, pandai, punya kedudukan, hebat, tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Terutama masalah secara rohani, yaitu dosa. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, di sini masalah yang dihadapi perwira Kapernaum, hambanya sakit lumpuh. Hambanya sakit lumpuh. Nah, ini sekarang pengertian rohaninya bagi kita. Nah, hamba sakit lumpuh. Hamba ini yang mengurus segala keperluannya tuannya. Keperluan Tuhan, mengurus perkara yang jasmani. Ya, jadi artinya bagi kita sekarang, hamba perwira ini sakit lumpuh, artinya yang pertama, ya, ada masalah secara jasmani. Masalah secara jasmani, masalah ekonomi secara jasmani, masalah ekonomi termasuk kesehatan, penyakit, ada penyakit, nah itu secara jasmani. Nah, sekarang coba orang berupaya, tapi untuk mengatasi COVID, nah itu tidak bisa. Ya puji Tuhan, kami satu keluarga anak-anak dari papa, setelah hasil swab keluar semua negatif, ya menandakan bahwa papa tidak COVID. Biarpun orang bilang di luar sana COVID, ya terserah. Ya, kemarin hasilnya keluar sudah, kami semua negatif. Tidak ada yang terpapar virus. Padahal bersentuhan langsung dengan papa. Kakak saya tidur satu bantal dengan papa. Dia yang lap-lap keringatnya papa. Saya peluk papa. Saya berdoa waktu
malam terakhir sebelum besoknya papa dipanggil Tuhan. Saya peluk, saya doa. Ternyata hasilnya tidak. Jadi kalau beredar di luar sana, opa di Tentena meninggal karena COVID, tidak benar. Karena surat dari dokter ada, surat kematian dari dokter jelas penyebab kematiannya apa. Supaya nanti kalau ada orang bertanya, opa, papanya Bapak Gembala, kamu katanya COVID, nah terangkan itu. Ya, supaya tidak ini isu-isu ini tidak tambah tersebar luas di mana-mana. Terangkan surat kematiannya bukan itu penyebab kematian, bukan. Ditandatangani oleh direktur utama rumah sakit. Dan kalau memang COVID tidak mungkin dibawa pulang kan? Langsung dibungkus kan? Langsung dikubur. Masih dibawa pulang. Bahkan ditanya mau dimandikan di rumah sakit atau dimandikan di Tentena. Dibawa pulang. Nah, ini semua semoga kita bisa melihat. Tidak usah kita bingung galau. Ya, jangan takut. Jadi orang semua ini aman. Jangan takut. Maikaku tidak mau datang lagi di pastori, tidak mau dijemput. Tidak apa-apa, aman. Jadi bisa cerita sama saudara atau anak yang bertanya, bisa dijelaskan. Puji Tuhan. Nah ini, untuk masalah itu saya tidak bisa diatasi, sampai sekarang belum bisa kan? Belum bisa. Nah itu secara jasmani, secara rohani. Lumpuh ini rohaninya tidak maju-maju. Pelayanannya tidak maju-maju. Sakit terus rohaninya. Nah, itu yang dihadapi sekarang. Nah, lalu apa yang mampu menolong? Hanya satu yang bisa menolong. Kekuatan di dunia tidak bisa. Hanya satu, apa itu? Firman pengajaran. Firman nubuat, firman pengajaran. Atau kabar mempelai. Hanya itu yang bisa menolong. Menghadapi segala masalah yang ada. Jadi ketika ada masalah, jangan jauh dari Tuhan. Justru banyak dengar firman. Itu yang bisa menolong. Ada masalah secara rohani, ayo mari jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh. Datang dengar firman. Biar kita bersikap ada kerinduan, ada kebutuhan untuk mendengar firman pengajaran yang benar, kabar mempelai. Prakteknya. Praktek rindu dan butuh terhadap firman. Praktek bahwa kita rindu, saya butuh firman. Apa prakteknya? Yang pertama, tadi kembali kita baca ayat 7-8. Matius pasal yang ke-8 tadi. Ayat 7 dan 8 kita baca. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini. Kalau tadi Petrus merasa hebat, wow saya bisa. Ini kebalikannya, ini yang benar. Prakteknya yang pertama, merasa tidak layak. Itu orang yang rindu butuh firman. Merasa tidak layak ini bukan berarti, oh saya tidak layak, saya tidak mau dengar firman, saya tidak layak. Bukan. Merasa tidak layak ini artinya. Merasa tidak layak artinya, mendengar firman dengan kerendahan hati. Itu tidak layak, saya tidak layak sebenarnya, tidak pantas. Tapi kok firman datang untuk menolong saya, itu dengan rendah hati. Itu mendengar firman. Dengan segala kerendahan hati, saya tidak layak Tuhan. Apalagi yang banyak terjadi, saya sudah tahu. Sudah pernah disampaikan. Saya sudah terima dulu di Lempinet. Saya sudah ini. Itu jangan. Jangan seperti itu sombong namanya. Kalau yang ini sudah tahu. Pernah saya dengar langsung. Makan makanan kaleng lagi. Bayangkan, firman Tuhan datang malah dia bilang makanan kaleng. Memang ibu itu terhilang sudah sekarang. Kasihan, saya dengar langsung itu. Kita makan makanan kaleng lagi ya. Aduh, dalam hatiku, ini tidak menghargai kemurahan. Orang dari jauh datang mencari firman, dia yang sudah di gudangnya malah bilang makanan kaleng. Ini jangan seperti itu. Tuhan tolong kita, ayo merasa tidak layak. Mendengar firman dengan segala kerendahan hati. Saya tidak pantas, tapi firman datang kepada kita. Mau menolong kita, kita bisa terima. Coba ya, kita butuh sekali sesuatu. Kita sebenarnya butuh sekali. Dan mohon maaf, posisi kita orang yang
mohon maaf ya, orang yang tidak terpandang di masyarakat. Lalu datang pejabat tinggi, datang mengulurkan bantuan. Nah, apa tidak menangis gitu? Aduh, terima kasih, tidak layak, tidak patut kok saya diperhatikan. Nah, pasti akan bersyukur. Oh, terima kasih. Dia akan terima, dia manfaatkan bantuan itu dengan sebaik-baiknya. Itu sikap yang benar, itu merasa tidak layak. Artinya mendengar firman dengan segala kerendahan hati. Yang kedua, arti yang kedua, merasa tidak layak ini. Nah, kita tidak layak. Firman datang kepada kita. Nah, yang kedua artinya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada firman, pada firman untuk menyucikan, mengubahkan kita. Kita tidak layak, lalu firman datang. Aduh, saya tidak pantas. Firman datang kepada kita. Kita beri kesempatan seluas-luasnya bagi firman untuk menyucikan kita dari segala dosa yang membuat kita tidak layak. Nah, itu kita beri kesempatan untuk firman menyucikan kita dari segala dosa yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, dosa disucikan. Sehingga yang tadinya tidak layak menjadi layak. Duduk bersanding dengan Yesus kelak di Yerusalem baru. Amin. Nah, itu sikap yang benar. Mari biar ada dalam diri kita itu ada kerinduan butuh firman. Oh, saya tidak layak. Bisa menerima firman dengan kerendahan hati. Dan buka kesempatan, beri kesempatan, buka hati selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Kita sudah pelajari ya, ruangan atas yang lebar, yang lapang sudah dipelajari. Berikan kesempatan seluas-luasnya bagi firman untuk menyucikan kita dari segala dosa yang membuat kita tidak layak. Nah, kalau dua praktik ini ada, ya tidak akan pernah bosan dengar firman. Ini dua praktik ini ada, pasti tidak akan pernah bosan mendengar firman, sekalipun diulang-ulang. Oh, sudah pernah saya dengar lalu, oh iya, saya belum praktek. Oh, terima kasih Tuhan, diulangi lagi, diingatkan lagi. Bukan begitu suami bilang, luar biasa tadi firman di gereja. Papa ini, kan minggu lalu sudah diterangkan, kan bulan lalu sudah diterangkan, tahun lalu sudah, waktu KKR dan tahun sekian sudah diterangkan. Tapi sudah dipraktek enggak? Dulu sudah diterangkan, tapi sudah dipraktek atau belum? Kalau diulangi lagi itu kesempatan bagi kita praktek. Nah, kalau sudah dipraktek lalu diulangi lagi, untuk semakin memantapkan kita berada di jalur yang benar, jangan keluar. Nah, ini jadi tidak akan bosan biar firman diulang-ulang dan tidak akan pernah menolak sekalipun firman itu keras. Dan dua praktik ini ada. Pasti tidak akan bosan mendengar firman diulang-ulang dan tidak akan menolak ya sekalipun firman itu keras. Semoga kita bisa mengerti. Dan tadi sikap seperti ini dalam Injil Matius tadi membuat Yesus heran. Ya, ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, Matius 8 tadi, heranlah ia. Nah, sikap yang benar terhadap firman membuat Yesus heran. Kenapa Yesus heran? Sampai sekarang bangsa Israel masih belum membuka diri menerima pengajaran. Tapi bangsa kafir justru menerima dengan kerinduan kebutuhan. Itu membuat Yesus heran. Nah, ini kegerakan pengajaran ini, kegerakan penginjilan dari Israel, dari Yehuda, Samaria, negara-negara barat sampai ke timur. Sekarang kegerakan pengajaran dari timur, kita sekarang dari timur, negara-negara barat, Samaria, nanti sampai ke Yehuda, ke Israel, asli. Nah, kalau sudah sampai ke sana dan mereka terima, pintu kemurahan tertutup bagi kita. Sekarang masih terbuka lebar. Nah, kalau kita bisa menerima dengan kerendahan hati, mau membuka diri seluas-luasnya, beri kesempatan seluas-luasnya bagi firman, itu membuat Yesus heran. Yesus menjadi heran. Puji bagi nama Tuhan. Berarti kita memiliki iman yang besar yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Ya, coba baca lagi. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini. Nah, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Nah, apalagi kalau kita mau percaya, mau menerima firman dan kerinduan kebutuhan, iman kita besar. Ya. Tidak pernah aku jumpai
pada seorang pun di antara orang Israel. Punya iman yang besar yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Ini dapat berkat lagi ini. Kalau bukan tai burung, tai cicak. Ya, inilah. Semoga dalam waktu dekat bisa diplafon sudah. Kalau di Diora, tai toke. Aduh. Toke, tuk. Iya. Nah ini, mari. Itulah serba-serbi melayani. Ya, Tuhan tolong. Mari. Nah, ini yang benar, sikap yang benar. Hasilnya, kalau sikap kita benar, ada hasil. Kita mengalami pekerjaan Allah Tritunggal, itu hasilnya. Ya, kita mengalami pekerjaan Allah Tritunggal di dalam firman pengajaran yang benar. Nah, kita akan alami. Dan pekerjaan Allah Tritunggal di dalam Injil Matius pasal 8 ini diibaratkan, digambarkan seperti pekerjaan militer. Nah, ini ya, pekerjaan Allah Tritunggal di sini diibaratkan seperti pekerjaan militer. Ada atasan tadi ya di ayat yang ke-9, aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Dia bawahan berarti ada atasan. Ya, sebutlah itu jenderal, atasan. Dia kan perwira. Di atasnya perwira ya jenderal. Ada jenderal, ada perwira menengah, dia perwira menengah, dan ada prajurit. Ada prajurit. Mari kita kupas satu persatu. Apa itu jenderal? Siapa itu perwira menengah? Siapa prajurit? Pekerjaannya apa? Pertama, jenderal. Jenderal itu menunjukkan Allah Bapa. Jenderal itu menunjukkan Allah Bapa. Pekerjaannya apa? Pekerjaan Allah Bapa mengutus atau memberi komando kepada perwira. Sekarang bagi kita mengutus Yesus ke bumi untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Nah, itu pekerjaan. Pekerjaan dari Allah Bapa. Ya. Memberi komando sama dengan mengutus Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ya, kita manusia berdosa mau diselamatkan. Nah, jadi sekarang bagi kita lewat membuka diri, membuka hati seluas-luasnya terhadap firman pengajaran benar, ada jaminan bagi kita. Jaminan keselamatan yang akan datang, bukan keselamatan yang sekarang ini, keselamatan yang akan datang, yaitu selamat dari aniaya antikris dan dari penghukuman Tuhan. Kalau kita percaya Yesus, kita bertobat, lahir baru, selamat. Lalu diizinkan meninggal dunia, dia sudah menjadi orang yang selamat. Nah, tetapi sekarang yang kita hadapi sekarang ada aniaya antikris di depan 3,5 tahun. Ada penghukuman Tuhan 21 penghukuman. Selamat enggak kita dari aniaya antikris? Selamatkah kita dari penghukuman Tuhan? Nah, buka diri terhadap pengajaran biar kita diselamatkan dari penghukuman, dari aniaya, dari penghukuman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu apa? Jelas. Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu hidup dan kuat. Nah, kekuatan Allah itu firman pengajaran benar. Ya, ulangi. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Yaitu firman pengajaran benar. Karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan akan datang. Keselamatan dari aniaya antikris, keselamatan dari penghukuman Tuhan. Nah, lewat pengajaran ini, kabar mempelai, ada jaminan bagi kita. Makanya engkai almarhum saksi, saya yakin saya sotere sorga. Itu bahasanya. Ada jaminan keselamatan. Nah, keselamatan tidak tanda tanya. Tapi kalau firmannya ditambah kurang, dirobak sana, robak sini, tambah sini, kurang sini, itu tambah kurang. Kira-kira keselamatannya diragukan. Selamat enggak? Selamat enggak? Yakinlah dengan pengajaran kita akan selamat. Kalau kita praktikkan, kita terima dengan kerinduan kebutuhan.
Ya, antikris boleh berkuasa. Penghukuman Tuhan akan dijatuhkan. Kita pasti selamat. Amin. Pasti selamat. Semoga kita bisa mengerti. Ini pekerjaan Allah Bapa, jenderal. Ya, dia Allah Bapa mengutus Yesus ke bumi menyelamatkan manusia berdosa. Dalam pengajaran yang benar kabar mempelai ada jaminan keselamatan dari aniaya antikris, dari penghukuman Tuhan. Kedua, perwira menengah. Perwira menengah ini menunjukkan Yesus anak Allah. Dia Yesus anak Allah. Itu perwira menengah. Yesus anak Allah. Pekerjaannya apa? Pekerjaan Yesus yang pertama tadi ya, di dalam Matius tadi. Perwira itu bilang kepada Yesus, katakan sepatah kata saja. Nah, ini pekerjaan pertama. Mengatakan sepatah kata. Mengatakan sepatah kata, tapi ini sudah luar biasa. Sepatah kata dari Yesus itu sudah luar biasa. Apa sepatah kata yang dikatakan oleh Yesus? Sepatah kata, sepenggal, sepatah kata yang diucapkan oleh Yesus. Apa itu? Sudah selesai. Itu sepatah kata yang Yesus ucapkan waktu dia mau menghembuskan nafas terakhir di kayu salib. Sepatah kata yang diucapkan, sudah selesai. Kalau Papa waktu mau dipanggil Tuhan, Papa bilang, apa? Sudah selesai. Pendamaian sudah selesai. Sudah ada pendamaian. Nah sekarang sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Ini sepatah kata yang Yesus ucapkan. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes 19 ayat 30. Sesudah itu Yesus meminum anggur asam itu. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini sudah selesai. Apa maksud sudah selesai dari perkataan Yesus ini? Yesus sudah selesai menangani dosa kita. Atau Yesus sudah menyelesaikan segala dosa dan masalah kita di kayu salib. Itu ucapan sepatah kata. Yesus sudah menyelesaikan segala dosa dan masalah kita. Jadi sekarang kaitannya dengan pengajaran, karena sekarang kita bicara tentang pengajaran. Jadi di dalam firman pengajaran yang benar ada kuasa. Dua. A, kuasa penyucian dari dosa. Sudah selesai, dosa disucikan. Jadi lewat pengajarannya segala dosa diselesaikan, disucikan. Kuasa pertama. B, kuasa kemenangan. Segala masalah diselesaikan. Dosa itu masalah terberat. Beban yang terberat. Membebani manusia sampai ke dalam, bukan cuma sampai di kubur, sampai di akhirat, sampai neraka. Itu dosa. Membebani manusia sampai neraka. Kalau sakit, sampai meninggal ya sudah selesai. Kekurangan secara ekonomi sampai meninggal selesai. Tapi kalau dosa membebani sampai di neraka. Nah, beban dosa diselesaikan. Masa beban yang lain tidak bisa diselesaikan? Jadi di dalam firman pengajaran benar ada kuasa penyucian dari segala dosa dan kuasa kemenangan dari segala masalah. Amin. Ayo, masalah apapun jangan jauh dari pengajaran. Di pengajaran tidak ada mujizat, siapa bilang? Ini yang biasa orang kecilkan pengajaran. Oh, kalau di penginjilan mujizat, orang buta melihat, lumpuh berjalan. Di pengajaran jarang. Oke, dia tetap lumpuh, tapi rohaninya sudah disucikan, diubahkan. Itu mujizat. Daripada lumpuh berjalan, setelah berjalan berbuat dosa, menambah dosa. Mujizat yang terutama keubahan hidup. Di dalam pengajaran itu ada kuasa penyucian, ada kuasa kemenangan dari segala masalah. Ayo, tahun ini tahun pemantapan dalam penggembalaan. Di Tentena tahun kemenangan. Mari mantap, tergembala pasti menang. Tergembala dalam binaan firman pengajaran pasti menang. Amin. Pasti menang. Ayo. Jangan jauh. Sekali lagi ada masalah jangan jauh dari pengajaran. Jangan jauh. Jangan tidak dengar firman. Justru ada masalah, semakin banyak masalah, banyak dengar firman. Di dalamnya ada kuasa. Semoga kita mengerti. Puji Tuhan. Yang kedua, pekerjaan Yesus. Yang kedua, ya, tadi di dalam
Dalam Matius tadi dikatakan, kalau aku perintahkan prajurit itu pergi, dia pergi. Datang, dia datang. Kerjakan, dia kerjakan. Itu di ayat yang ke-9 ya. Pekerjaan Yesus yang kedua, memerintahkan, pergi, datang, kerjakan. 3 perintahnya. Pergi, datang, kerjakan. Itu pekerjaan Yesus. Memerintahkan untuk pergi, datang, kerjakan. Artinya, sekarang bagi kita artinya apa? Yohanes 16 ayat 7, ini artinya. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi pekerjaannya Yesus yang pertama, ya, pekerjaan Yesus tadi ya, pertama tadi mengatakan sepatah kata, artinya di dalam firman pengajaran ada kuasa penyucian, kuasa kemenangan. Kedua, memerintahkan pergi, datang, kerjakan. Artinya sekarang, pergi dulu, memerintahkan pergi. Artinya, Yesus harus mati, bangkit dan naik ke surga. Itu pergi. Yesus harus mati, bangkit dan naik ke surga. Ya. Loh. Datang, kemudian setelah pergi, datang. Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Kemudian datang, apa datang? Apa yang dimaksud dengan datang? Nah, Yesus mengutus Roh Kudus datang kepada kita. Itu yang dimaksud dengan datang. Yesus mengutus Roh Kudus datang kepada kita. Matius 3 ayat 11 ya. Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Mengutus Roh Kudus datang kepada kita, membaptis kita dengan Roh Kudus. Itu pekerjaan Yesus. Kemudian kerjakan. Nah, Roh Kudus aktif bekerja di dalam hidup kita. Itu Roh Kudus aktif bekerja di dalam hidup kita. Nah, inilah pekerjaan Yesus. Jadi sekarang disimpulkan, firman pengajaran yang benar bekerja bersama-sama Roh Kudus, tidak bisa terpisah juga. Firman pengajaran benar bekerja bersama-sama Roh Kudus. Kita baca ayat yang ke Yohanes 15 tadi, ayat 13 sampai 15. Ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, Roh Kudus ini yang memampukan kita bisa menerima pengajaran. Nah, ini Roh Kudus yang memampukan. Daging tidak mampu menerima pengajaran, tidak bisa. Kalau lagi mau dirobek daging itu, tidak tahan, tidak bisa dia. Nah, Roh Kudus yang memampukan. Makanya firman pengajaran bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Pengajaran diberitakan, Roh Kudus memampukan kita menerima pengajar dan memuliakan pengajar. Artinya mempraktekkan firman pengajar. Itu memuliakan pengajar. Kalau Titus 3 dikatakan menghiasi pengajar. Mari biar kita bisa mempraktekkan firman Tuhan, memuliakan pengajaran, menghiasi pengajaran. Nah, ini semua pekerjaan Roh Kudus. Daging tidak bisa. Oh, tidak mampu sama sekali. Ya, ayo dibacalah. Kita bacalah. Titus pasal yang ketiga ayat 7. Titus 3. Titus 2, mohon maaf, ayat 10. Titus 2 ayat 10, mohon maaf. Titus 2 ayat 10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Terjemahan lamanya menghiasi. Nah, terjemahan lama.
dan dengan tiada mencuri, melainkan menunjukkan setia yang sempurna, supaya di dalam segala perkara mereka itu menjadi suatu perhiasan bagi pengajaran Allah juru selamat kita. Ayo hiasi pengajaran, hiasi dengan perilaku kita, perkataan kita, semua dalam hidup kita, penampilan kita yang sudah digarap oleh firman pengajaran. Harus beda, harus tampil beda dengan dunia. Itu menghiasi, memuliakan firman pengajaran yang benar. Nih pekerjaan perwira menengah. Jadi firman pengajaran bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita menerima pengajaran, memuliakan pengajaran, menghiasi firman pengajaran. Puji Tuhan. Kemudian 3, prajurit. Prajurit ini menunjukkan Allah Roh Kudus. Prajurit ini menunjukkan Allah Roh Kudus. Apa pekerjaannya? Yohanes 14 ayat 18. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ya, pasal 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ditambahlah mulai dari ayat yang ke-16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, manusia tanpa Roh Kudus digambarkan seperti, mohon maaf, permisi bicara, orang yatim piatu. Manusia tanpa Roh Kudus digambarkan seperti yatim piatu. Artinya banyak kelemahan. Nah, Roh Kudus roh penolong. Jadi pekerjaan Allah Roh Kudus adalah menolong kita dalam segala kelemahan kita. Itu Roh Kudus. Menolong kita dalam segala kelemahan. Permisi ya, bicara yatim piatu itu menunjukkan kelemahan. Apalagi kalau dia masih kecil. Ya, tetangga kami juga waktu papa dipanggil Tuhan, tetangga kami di samping persis juga dipanggil Tuhan. Sampai waktu kakak saya bilang sama anaknya, orang sudah sama, anak yatim. Dia menangis, anaknya menangis karena masih kecil. Dia nangis. Tidak sama, kalau kakak Ican sudah berumah tangga, saya masih anak-anak. Kasihan. Nah, mari. Yatim piatu itu menunjukkan banyak kelemahan. Roh Kudus menolong untuk mengatasi segala kelemahan kita. Kelemahan yang paling utama, kelemahan daging, banyak kelemahan daging. Kelemahan daging itu banyak. Mudah tersinggung itu kelemahan. Apalagi mudah marah itu kelemahan. Tapi yang paling utama, kelemahan daging yang paling utama apa? Roma 8. Ini kelemahan daging yang paling utama. Roma 8. Ayat yang ke-26 sampai 28. Atau ayat 26 dulu, ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, ini kelemahan kita itu apa? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kelemahan daging yang paling utama, tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak bisa berdoa menyembah Tuhan. Itu kelemahan daging. Tidak kok saya bisa. Cobalah. Mari. Saya kasih gambaran saja. Bola tengah malam, apalagi Piala Dunia. Biar dua partai tengah malam bisa dinonton kan? Bisa kan? Oh, biar sudah mengantuk-ngantuk, wah bisa mau nonton. Tapi coba suruh menyembah 1 jam. Kalau doa itu kan, kalau bola itu kan 90 menit, belum kalau ada pertambahan waktu. Coba menyembah 1 jam. Paling 5 menit hubungannya dengan Tuhan. Paling lama 10 menit. Setelah itu sudah menghayal,
melamun, bahkan tidur. Lemah kan? Kelemahan daging itu. Saya ingat dulu waktu saya di Lempinel, waktu itu Piala Eropa. Namanya di Lempinel tidak boleh menonton. Tapi karena itu suka bola, akhirnya ketua kelas ajak tengah malam. Dia taruh dia punya bat guling, dia taruh sepatunya kasih badiri, dia taruh lagi di bagian bantal di kepala, baru dia tutup dengan selimut. Jadi kelihatan seperti ada orang tidur situ, padahal tidak ada. Baru dia bangunkan saya, bikin nonton bola. Kami pergi keluar, nonton di rumahnya mamanya Om Wijaya. Nonton bola, baru pulang ke asrama. Nah, tapi besok pagi rasa bersalah. Minta ampun sama Om Wi. Akhirnya begitu kami mengaku minta ampun, Om Wi bilang, kalau mau nonton bola nonton di atas. Oh, tahu begitu. Daripada tipu-tipu, nah, dikasih kesempatan. Kalau mau nonton bola nonton di atas. Jadi selama Piala Eropa ya siswa-siswa semua naik di atas nonton bola dengan Om Wi. Keluar semua kue. Ma, ini boleh dimakan? Ya. Yang ini boleh? Ya, dibagikan. Tapi diancam, besok kalau belajar jangan ngantuk ya. Doa pagi jangan ngantuk. Kelemahan daging, tidak bisa menyembah. Nah, ini Roh Kudus menolong kita untuk bisa berdoa menyembah Tuhan. Sampai tadi di ayat yang ke-26, keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Roh Kudus yang menyampaikan kepada Bapa di sorga. Mungkin saking beratnya penderitaan pergumulan kita, sudah tidak bisa lagi keluar dari mulut kita. Tapi Roh Kudus yang sampaikan kepada Bapa, ini pergumulannya, ini masalahnya. Roh Kudus sampaikan kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, ini Roh Kudus membantu kelemahan kita. Ayo, mohon Roh Kudus. Pekerjaan Allah Bapa mengutus anaknya menyelamatkan. Dalam firman pengajaran ada jaminan keselamatan. Pekerjaan Yesus anak Allah mengatakan sepatah kata. Dalam firman pengajaran ada kuasa penyucian, kuasa kemenangan. Pekerjaan Yesus memerintahkan pergi datang kerjakan. Mengutus Roh Kudus kepada kita. Jadi firman bekerja bersama-sama Roh Kudus. Sekarang pekerjaan Roh Kudus membantu kita. Mengatasi, menolong, mengatasi segala kelemahan. Terutama kelemahan tidak bisa menyembah. Tidak bisa menyembah Tuhan. Ini kelemahan yang banyak. Bahkan hamba Tuhan pun banyak yang masih lemah soal penyembahan ini. Jujurlah kita. Penyembahan kita masih kurang. Perlu ditingkatkan. Roh Kudus menolong. Sehingga keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan, Roh Kudus yang sampaikan kepada Bapa di sorga. Lanjut 27-28. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu doa kita harus kita tingkatkan sampai berdoa dalam Roh Kudus. Nah, ini doa penyembahan itu harus ditingkatkan sampai berdoa dalam Roh Kudus. Bukan cuma sekedar doa penyembahan, minta Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Nah, maka tadi dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Baca dulu ya, Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Surat Yudas ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini tingkatan doa yang paling tinggi. Ada doa permohonan, paling bawah. Tuh. Kemudian doa penyembahan, paling tinggi, berdoa dalam Roh Kudus. Menyembah dengan bahasa roh. Yuk, kita tingkatkan penyembahan kita. Sampai menyembah dengan berbahasa roh. Maka Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Nih, secara jasmani, apa yang sudah buruk, hancur, rusak, kaum muda, masa depan tidak jelas dan lain sebagainya, ya, menyembah Tuhan, banyak menyembah, maka Roh Kudus mendatangkan kebaikan.
Allah mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Kebaikan Tuhan yang utama apa? Nah, oke, memberi ini apa? Menyediakan apa yang kita butuhkan. Oh, Tuhan baik. Kemudian apa lagi? Memberi masa depan yang indah. Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Nah, sekarang kadangkala kita hanya menganggap kebaikan Tuhan itu dengan yang itu, yang secara jasmani, baik-baik secara jasmani. Nah, kebaikan Tuhan yang utama apa? Apa kebaikan Tuhan yang utama? Mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Itu kebaikan Tuhan yang utama. Mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani lewat proses. Sengsara daging tanpa dosa. Itu Tuhan baik. Kadang-kala Yesus baik waktu kita diberkati. Yesus baik waktu kita berhasil. Yesus baik waktu segala-galanya indah. Waktu diizinkan sengsara, bagaimana? Masih bisa kita berkata Yesus baik? Justru ketika kita sengsara karena Yesus, sengsara daging tanpa dosa karena Yesus, itu kebaikan Tuhan yang utama. Mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Sampai nanti sempurna seperti Yesus. Oh, itu baik kan? Sangat baik. Kita bisa sempurna seperti Yesus, itu sangat baik. Ini kadang-kala sekarang kita diperhadapkan dengan ini. Pengalaman ditinggal oleh orang tua rohani. Masih bisa kita bilang Yesus baik? Sunyi. Seperti hari Rabu kemarin. Saya bilang sama mama. Biasanya saya datang Rabu tinggal menikmati firman. Sekarang saya Rabu harus sampaikan firman. Ayo, masih bisa kita katakan Yesus baik? Oh, saya ditinggal oleh opa, saya masih butuh. Opa masih butuh ini, masih butuh ini. Sekarang diajar bersandar kepada Tuhan. Pengalaman sengsara ini bukti Yesus sangat baik. Bukan cuma baik, sangat baik. Sebab lewat pengalaman sengsara kita mau diubahkan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 bagian-bagian terakhir. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ini kebaikan Yesus yang kadang-kala kita salah tangkap. Tuhan Yesus kok begini? Saya sudah setia. Saya sudah berkorban, saya sudah ini itu untuk Tuhan. Kenapa saya menderita? Kenapa saya susah? Justru itu kebaikan Tuhan yang paling tinggi. Kita baca 2 Korintus 4, 16, 8-18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi manusia batinia merosot, itu penderitaan ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ini kebaikan Tuhan yang utama. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita tidak lihat yang kelihatan, yang kita mau lihat yang tidak kelihatan. Ada kemuliaan Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mau jadi mempelai wanitanya yang sempurna, itu kemuliaan kekal. Jadi ketika kita sengsara dalam pengalaman ujian, Yesus baik. Amin. Bahkan teramat baik. Kalau cuma memberi berkat, iblis juga bisa. Makanya saya katakan sengsara ini kebaikan Yesus yang paling besar, paling utama. Karena kita mau diubahkan. Memberi berkat iblis bisa. Orang bawa pesugihan kemana-mana supaya diberkati, iblis bisa. Pasang ini supaya diberkati, bisa iblis lakukan. Menyembuhkan, iblis bisa. Dukun, bisa tuh menyembuhkan. Pakai batu, pakai air putih. Cuma minum air putih sembuh. Wah, obatnya mujarab. Cuma air putih. Mau sakit apapun air putih saja. Sembuh. Bisa kan? Tapi mengubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Iblis bisa lakukan? Tidak bisa. Yang ada malah dia tarik menjadi manusia daging. Bahkan sama seperti dia. Untuk mengubahkan sampai sama seperti Yesus, iblis tidak bisa lakukan. Yesus bisa lakukan. Lewat pengajaran benar, lewat sengsara daging tanpa dosa. Ya, jadi
Jangan tawar hati di ayat 16. Ketika kita diperhadapkan dengan ujian-ujian, sengsara karena Yesus, jangan tawar hati. Biarlah kita berkata, Yesus engkau teramat baik. Ya, sengsara itu bukti kebaikan Yesus bagi kita untuk mengerjakan kemuliaan kekal bagi kita. Puji bagi nama Tuhan. Dulu waktu Allah menciptakan langit dan bumi, selalu Allah berkata baik-baik kecuali penciptaan cakrawala. Nah, nanti di penghujung hari yang ke-6 Allah menciptakan sepasang nikah jasmani. Allah berkata sungguh amat baik. Sekarang kita berada pada minggu penebusan. Tuhan mau menciptakan kita kembali segambar dengan Allah. Mau menjadi mempelai wanita Tuhan, masuk nikah yang rohani, itulah sesuatu yang sungguh amat baik yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Inilah hasil kalau mau merindu, butuh firman pengajaran kabar mempelai. Ada jaminan keselamatan, kemudian dalam kehidupan kita ada kuasa penyucian, kuasa kemenangan. Nah, ada Roh Kudus yang membantu kita bisa memuliakan firman. Ada Roh Kudus yang menolong kita dalam segala kelemahan, terutama kelemahan tidak bisa menyembah. Dan kalau kita bisa menyembah Tuhan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan secara jasmani, kebaikan secara rohani. Apa itu? Kita mau diubahkan lewat proses sengsara daging tanpa dosa. Itu kebaikan. Maka kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Kita bisa masuk pesta nikah anak domba. Ayat terakhir Kejadian 1, 27, 31. Kemudian nanti kita baca juga dalam kitab Ibrani. Kita baca dulu Kejadian 1 ayat 27 ayat 31. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dan ayat 31. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sepasang nikah diciptakan. 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ketika sepasang nikah jasmani diciptakan, Allah berkata sungguh amat baik. Sekarang kita mau diciptakan masuk pada nikah yang rohani. Juga itu yang amat baik bagi kita. Ibrani 11 ayat 40. Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik, sungguh amat baik, yaitu mau menjadikan kita mempelai wanitanya Yesus. Ibrani pasal 11 ayat 40. Ya, kita mau dijadikan sama seperti Yesus menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi Yesus selalu baik, amin. Apapun kita hadapi, sengsara, justru itu adalah perbuatan Yesus yang sungguh amat baik. Mau mengubahkan kita seperti dia. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita menyanyikan Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, C. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Baik buat saya, amin. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Kita bangkit berdiri semua. Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, haleluya, haleluya. Yesus baik, baik buat saya, amin, haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu,
baik Tuhan. Yesus baik, baik. Buat saya kue matowe riaku, haleluya. Kue matowe, matowe riaku, haleluya. Kue matowe, matowe riaku. Beku koto mangan cili towendayami. Beku koto mangan cili towendayami. Riaku kue matowe, matowe riaku. Kue mato, haleluya, haleluya. Kue matowe, matowe riaku, haleluya, haleluya. Kue matowe, oh kue, haleluya, haleluya, haleluya. Beku koto mangan cili towendayami. Riaku kue matowe, haleluya. Dengan bersenandung dengan Yesus baik dengan haleluya, haleluya. Dia baik. Namun jangan kita ukur kebaikan Tuhan hanya dengan yang jasmani. Haleluya, haleluya. Ketika kita diizinkan masuk pengalaman sengsara, sengsara Getsemani, praaniaya, itu sungguh kebaikan Tuhan bagi kita. Karena Dia mau ubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani, sampai sempurna seperti Dia. Jangan tawar hati, jangan kecewa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kue matoweri kami. Haleluya. Sambil kita mengangkat kedua tangan, ingat Dia selalu baik. Dia mengerjakan kebaikan dalam hidup kita sampai sungguh amat baik. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kami harus masuk pengalaman sengsara karena Engkau tetap baik, bahkan sangat baik. Karena Engkau mau ubahkan kami sampai sama seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ada kemuliaan kekal Engkau sediakan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berbahagia. Masih ada teguran nasihat firman bagi kami. Biar kami menghargai firman pengajaran-Mu. Menjadikan itu sebagai suatu kerinduan dan kebutuhan utama kami di hari-hari terakhir ini. Di dalamnya ada kebaikan Tuhan yang luar biasa untuk kami. Ada jaminan keselamatan bagi kami. Keselamatan yang akan datang.
Ada kuasa penyucian, kuasa kemenangan bagi kami. Dan ada pekerjaan Roh Kudus yang menolong kami mengatasi segala kelemahan daging kami. Terutama kelemahan tidak bisa menyembah Engkau. Biar hari-hari terakhir kami gunakan untuk banyak menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ujian-ujian yang datang bukan untuk menghancurkan kami, tapi itu adalah perhatian Tuhan yang terbesar bagi kami, untuk kami dibaharui sampai sama mulia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Allah itu baik, kita nyanyikan kembali. Kita membawa korban persembahan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ibadah kita hari Kamis ya, kita isi dengan doa puasa bersama. Mulai dari jam 9 season pertama, kemudian jam 12 season yang kedua, jam 3 season yang ketiga sekaligus ibadah doa. Jadi ibadah doa dimajukan 1 jam, jam 3 sore. Jadi hari Kamis ibadah doa penyembahan, ibadah doa puasa. Hari Jumat pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 4 sore. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadi sekali lagi kalau ada orang bertanya, ya opa itu sakit apa? Meninggal karena COVID, ya sudah bisa dijawab dari dokter, dari direktur utama, surat yang ada bahwa kematian meninggal, penyebab meninggal bukan itu, tapi gagal nafas dan penyakit paru-paru. Ya Tuhan, ini penyakit yang dikatakan dokter sudah bukan baru harian, sudah makan tahun. Ya, jadi itu yang menjadi penyebab kematian. Dan puji syukur kepada Tuhan, terima kasih juga buat doa-doanya. Ya kami sekeluarga yang bersentuhan langsung dengan opa, dengan papa, setelah di swab semuanya hasilnya negatif. Tidak ada yang terpapar, berarti bukan virus. Yakin tidak virus. Sehingga kalau ada orang bilang begini-begini, ya kita bisa berikan jawab. Tapi kalau masih tetap dicibir, enggak usah balas. Ya diam saja. Doakan saja. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sekali lagi, Kamis doa puasa jam 9 season pertama, 12 season 2, jam 3 season terakhir. Hari Jumat ibadah pendalam Alkitab perjamuan suci jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada pagi hari. Tetapkan firman-Mu dalam kami, mampukan kami untuk melakukan, mempraktikkan firman. Berkati seluruh umat-Mu,
Kaitkan semua masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dalam usaha pekerjaan Kau berkati, dalam ibadah pelayanan pengikutan kepada Tuhan, tetap setia berkobar beribadah melayani sampai garis akhir. Nikah buah nikah diberkati, satukan dalam satu firman pengajaran benar. Yang sakit ampuni, Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing jaga lindungi sertai kembalikan di waktu ibadah yang akan datang. Biar kami tetap setia berkobar beribadah melayani Engkau. Bukakan selalu rahasia firman dan pertambahkan jiwa guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah undur tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Aktivitas sepanjang minggu Tuhan jaga pelihara lindungi kami. Jauhkan dari virus-virus penyakit terutama dari virus dosa. Biar kami tetap hidup benar dan suci. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan. Kelanjutan ibadah sebentar jam 10 di Tentena Tuhan berkati. Bukakanlah rahasia firman-Mu Tuhan. Mohon kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera. Dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita sekalian mulai saat ini. Sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga. Menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.